Okay, you guys are watching Cakamoto. Kita jumpa lagi di channel ini. This is episode 3. Gua Niko, dan seperti biasanya di channel ini kita akan membahas soal otomotif. Nah, kalau di episode 2 kemarin gua membahas soal tips menaikkan atau meningkatkan efisiensi bahan bakar saat berkendara. Kalau ada yang belum nonton boleh cek di sini. Jadi kali ini gue pengen coba ngebahas satu hal yang bisa bikin mobil, sebenarnya motor juga sih, tapi ini mostly di mobil. Gue pengen coba ngebahas satu hal atau teknologi yang bisa bikin mobil makin irit tanpa kita harus mengubah cara mengemudi dan sebagainya, seperti yang gue bahas kemarin. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingin encourage kalian untuk melakukan satu hal yang sama sekali free dan nggak susah sama sekali buat kalian lakukan, tapi akan sangat membantu bagi gua dan channel ini terutama. Dan hal yang gue maksud ini adalah untuk subscribe ke channel ini. Caranya gampang banget, kalian bisa tekan tombol yang ada di halaman depan channel ini, atau bisa juga kalian klik watermark channel ini di sini. Oke, jadi tadi kita, gue maksudnya ngomongnya satu teknologi yang bisa buat mobil makin irit. Lagi-lagi ini bukan teknologi yang seperti regulator yang di episode 2 kemarin gua mention, yang katanya bisa menambah power lah, bisa bikin irit lah. Kalau satu lagi, bisa menstabilkan kelistrikan setelah kita pasang di mobilnya kita. Tapi teknologi yang gua maksud di sini adalah teknologi hybrid. Ya, jadi belakangan ini nampaknya kita udah cukup sering mendengar istilah hybrid ya. Dan bahkan sekarang di sepeda motor juga udah ada motor hybrid, yaitu bisa dilihat di Honda PCX yang hybrid, yang dinamain PCX eHEV. Ya. Kalau di permobilan dulu harusnya udah pada kenal, sampai sekarang juga sih udah pada kenal harusnya dengan yang namanya Toyota Prius. Itu salah satu mobil hybrid yang paling banyak dibenci dan paling terkenal menurut gua. Bahkan kemarin gini, jujur ada satu hal yang sempat bikin gua agak wow gitu. Ceritanya begini, ini meskipun agak melenceng, tapi gua rasa nggak apa-apa, soalnya ini keren sih. So, ada satu artikel yang gua sempat baca, gua lupa sih di mana. Sekarang udah ada yang ngebikin ECU untuk sepeda motor NMAX dan saudaranya Aerox atau NVX yang memanfaatin generator, atau mungkin lebih familiar disebut dengan dinamo ya, atau spoolnya motor ini. Kalau Yamaha sih nyebutnya SMG, Smart Motor Generator. Jadi ECU ini bisa memanfaatkan SMG-nya di NMAX ini atau saudara-saudaranya. Jadi di NMAX ini generator dengan motor starternya itu dijadiin satu unit kan. Jadi ECU ini memanfaatin generatornya tadi untuk membantu mesin motor ini melaju. Essentially menjadikan motor ini motor hybrid. Konsep kerjanya ini mungkin lebih mirip dengan teknologi KERS ya, atau itu kepanjangannya Kinetic Energy Recovery System di mobil-mobil balap, seperti di mobil LMP, Le Mans Prototype, atau mobil F1, karena ECU ini hanya bisa ngasih power boost, electric boost selama 10 detik. Tadi F1 masih pakai nggak ya? Nggak tahu, tapi seingat gue F1 pernah pakai teknologi seperti itu. Tapi gue juga lupa sih sebetulnya ini ECU ini bisa nggak sih untuk nge-recover energi saat pengereman. Itu gue lupa somehow, dan artikelnya ada entah kemana. But I digress. Kita balik lagi ke topik hybrid tadi. Jadi tadi gue sempat mengimplikasikan bahwa teknologi ini bisa bikin irit BBM. Well, sebenarnya nggak juga sih, karena nggak selamanya hybrid itu tujuannya semata-mata untuk ngebikin irit, terutama di mobil balap ya, mobil racing. Dan in fact, ECU yang tadi gue mention untuk NMAX itu tujuannya bukan untuk bikin irit, by the way. Itu adalah ECU racing, buat nambah tenaga si motor itu tadi. So, mobil hybrid itu sebenarnya makin irit nggak sih? Well, sebenarnya cukup gampang untuk ngejawab pertanyaan ini. Jadi jawabannya, ini gue straightforward aja, jawabannya pastinya iya, makin irit. Tapi in most cases ya, tapi kalau kita lihat dari line up-nya Toyota,
Ini rata-rata saloon dengan mesin non-hybridnya mereka punya rating miles per gallon di kisaran 20-30-an. Sedangkan dengan mesin hybrid, angka itu tadi bisa naik sampai 50-an miles per gallon hingga 60-an miles per gallon. Jadi FYI, 50-60 miles per gallon itu kira-kira di 20-an kilometer per liter. So, itu cukup remarkable untuk mobil saloon. Tapi pastinya gue bukan buat video ini hanya buat nge-mention hal itu doang. Karena ada satu hal lagi yang gue notice yang rada menarik dari teknologi hybrid ini. Hal ini berawal dari saat gue ngebaca satu artikel dari Transport and Environment, di mana ini kejadiannya mirip sama kejadian yang pernah dialamin Volkswagen kemarin. Intinya adalah ada beberapa model mobil yang plug-in hybrid yang setelah dites ternyata emisi yang dihasilkan itu lebih besar daripada yang diklaim pabrikannya. Jadi dari hasil tes TNI tadi, 3 model mobil plug-in hybrid yang paling populer di UK, dan kebetulan TNI itu juga dari UK, yaitu mobil BMW X5, Volvo XC60, dan Mitsubishi Outlander Hybrid. Semuanya menghasilkan emisi di kisaran 28 hingga 29% lebih tinggi dari yang diklaim pabrikannya saat dikemudikan di kondisi nyata. Meskipun dalam keadaan baterainya udah full charge, jadi itu mobil udah full hybrid gitu, hybridnya udah nyala. Dan even saat baterainya habis ya, emisi yang dihasilkan berkisar antara 3 kali sampai 8 kali lebih tinggi daripada figure yang secara resmi dirilis. Dan bahkan hingga 12 kali lebih tinggi pada battery charging mode, yaitu saat mobil hybrid ini dikemudikan di kondisi baterainya habis dan si ICE-nya itu beroperasi juga sambil dibebani dengan mesti ngecas baterai untuk sistem hybridnya. So, gimana? Udah pada ragu dengan mobil hybrid? Kalau gua sih iya sebetulnya. Dan gini ya, kalau kita cerita BBM makin irit itu sih iya, pasti. Mungkin make sense di beberapa kasus seperti yang di Toyota tadi gua mention. Terutama di Prius ya, itu kan terkenal banget dengan fuel efisiensinya tinggi banget. Tapi kalau kita cerita, apakah soal emisi dan lain-lain itu makin bagus ya? I think not quite sih. Apalagi sekarang gua rasa begini. Correct me if I'm wrong, tapi masih banyak gue perhatiin pembangkit listrik di Indonesia terutama ya, ini masih pakai diesel. So, teknologi plug-in hybrid itu somehow ngebohongi diri sendiri gitu kan. Emang mobilnya makin green, makin environmentally friendly, tapi listriknya itu didapat dari sesuatu yang nggak green sama sekali, itu dari diesel gitu. Ya, kecuali kalau kita cerita pembangkit listriknya udah pada green semua, mungkin pakai solar energy atau wind atau energi lain yang udah green ya. Jadi kalau menurut gua, I think yang lebih masuk akal itu adalah teknologi KERS atau Kinetic Energy Recovery System yang tadi awal sempat gua mention. Jadi dengan adanya teknologi ini, energi kinetik yang seharusnya hilang atau dikonversi menjadi panas, dengan kata lain itu hilang sia-sia, itu wasted, bisa dikonversi menjadi energi listrik yang bisa disimpan di baterainya hybrid vehicle tadi buat ngecas baterainya itu, lalu kemudian digunakan lagi untuk ngebantu mesin ICE-nya untuk melaju. Itu menurut gua, itu pribadinya gua. Kalau menurut kalian gimana? Well, maybe coba kalian suarakan opini kalian di kolom komentar yang nggak pernah gua disable di bawah. So, mungkin itu aja video dari gue kali ini. Ya, itu sedikit kontroversi mungkin soal mobil hybrid. Dan maybe ini juga salah satu alasan kenapa mobil hybrid ini rada nggak laku sih di Indonesia. Selain daripada consideration yang tadi gue mention, dan mungkin harganya itu juga rada selangit. Dan emang sih PCX sendiri itu sekitar 40 juta, 44 kalau nggak salah. As opposed to NMAX-nya gue yang cuma 30-an. Itu price-nya itu jauh banget. Maybe that's the reason juga. So, as always, gue selalu bilang gue mungkin salah. So, kalau ada salah pengucapan dan sebagainya,
gue minta maaf dulu in advance, dan apabila kalian kalau punya opini lain, kalian boleh share di kolom komentar. I'd really like to know what you guys think. So mungkin itu aja mungkin dari gue kali ini. I'm out and I will catch you again next time.